Appku, Smart ASN, dan instansiku, Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional, RSAB Harapan Kita. Sejarah RSAB Harapan Kita. Tahun 1979, didirikan oleh Yayasan Harapan Kita pada tanggal 22 Desember 1979 dengan nama Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita, disingkat RSAB Harapan Kita. Tahun 1998, pengelolaan rumah sakit secara resmi diserahkan ke pemerintah pada bulan Juni 1998. Tahun 2000, berubah status badan hukum menjadi perusahaan jawatan atau perja. Tahun 2005, berubah nama menjadi Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Tahun 2005, berubah status badan hukum menjadi Unit Pelaksanaan Teknis atau UPT, berdasarkan Surat Menteri Kesehatan. Tahun 2012, berubah status badan hukum menjadi Rumah Sakit Khusus Kelas A, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tahun 2016, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang penetapan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Tahun 2019, berdasarkan SK Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak. Visi, misi, dan tujuan. Visi, terdepan sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional. Misi, menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang aman dan berkualitas. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak. Menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan ibu dan anak. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan ibu dan anak. Meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan ibu dan anak. Tujuan, terwujudnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang aman dan berkualitas dengan pelayanan unggul Birth Defect Integrated Center atau BIDIC, perinatal terpadu dan rujukan, dan teknologi reproduksi berbantu melalui kerjasama tim, jejaring, dan sistem rujukan serta terselenggaranya pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang terintegrasi dengan aktivitas pelayanan. Nilai dan moto. RSAB Harapan Kita memiliki nilai cantik yang berarti cepat, akurat, nyaman dan aman, transparan dan akuntabel, integritas tinggi, kerja sama tim. Motto, we serve with FAB. Fast, accurate, convenient and safe, teamwork. Fast adalah cepat dalam memberikan pelayanan. Accurate, tepat waktu, tepat sasaran sesuai dengan prosedur, taat aturan. Convenient and safe, nyaman dan aman dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Teamwork, pelayanan diberikan secara terpadu antar profesi untuk mencapai total quality management. Layanan unggulan. RSAB Harapan Kita memiliki layanan unggulan dalam program klinik melati, yaitu program infertilitas dan bayi tabung. RSAB Harapan Kita juga memiliki layanan unggulan yaitu dalam perinatal terpadu, unit maternal, dan neonatal. Layanan unggulan selanjutnya, RSAB Harapan Kita memiliki program BIDIC, yang artinya Birth Defect Integrated Center. BIDIC ini merupakan pelayanan-pelayanan bawaan lahir yang dilakukan secara terpadu, meliputi berbagai bidang subspesialis sesuai dengan kelainan yang ditemukan pada janin dan bayi, meliputi diagnostik, terapi obat-obatan, dan tindakan bedah selama masih dalam kandungan juga setelah bayi lahir. RSAB Harapan Kita memiliki layanan unggulan. Selanjutnya, Klinik Khusus Tumbuh Kembang atau KKTK. Poliklinik khusus yang memantau, mendeteksi secara dini gangguan tumbuh kembang pada bayi dan anak yang diduga akan mengalami gangguan tumbuh kembang atau telah mengalami gangguan. Informasi dan pendaftaran RSAB Harapan Kita. Dapatkan informasi seputar layanan kesehatan RSAB Harapan Kita melalui kontak center. Pendaftaran online di RSAB Harapan Kita juga bisa dilakukan dengan mengklik link di bawah ini. www.daftar.rsabhk.co.id. Unit kerjaku. Unit kerjaku adalah lingkungan tempat di mana saya melaksanakan tugas di instalasi verifikasi dan penjaminan pasien. Instalasi verifikasi dan penjaminan pasien atau biasa disebut IVVV di bawah Direktorat Keuangan dan BMN RSAB Harapan Kita.
Instalasi verifikasi dan penjaminan pasien merupakan unit kerja non-struktural di dalam organisasi RSAB Harapan Kita yang berperan dalam pelayanan verifikasi tagihan pasien pulang dan pengelolaan seluruh piutang rumah sakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara RSAB Harapan Kita. Instalasi verifikasi dan penjaminan pasien mempunyai tugas meliputi menyelenggarakan verifikasi pemberkasan tagihan rawat jalan pasien jaminan, menyelenggarakan verifikasi tagihan rawat inap pasien tunai dan jaminan, menyelenggarakan pengkodingan klaim pasien jaminan kesehatan nasional, menyelenggarakan verifikasi medis klaim pasien jaminan kesehatan nasional, dan menyelenggarakan penagihan dan laporan seluruh piutang rumah sakit. Tugas pokok saya sebagai analis keuangan antara lain melaksanakan perencanaan pengajuan klaim jaminan kesehatan nasional atau JKN, pelaksanaan pengajuan klaim Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, pelaporan piutang Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Untuk perencanaan pengajuan klaim Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, saya biasanya berkoordinasi dengan atasan tentang deadline pengajuan klaim, membuat rencana pengajuan klaim bulanan. Untuk pelaksanaan pengajuan klaim Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, biasanya saya melakukan rekonsiliasi berkas klaim JKN, membuat, menyusun, memindai dan mengirim dokumen dan berkas klaim JKN. 3. Membuat, menyusun, memindai dan mengirim dokumen kwitansi, berita acara hasil verifikasi atau BAHP, rekap FVHP, dan rincian data hasil verifikasi. Yang keempat, melakukan pengemasan, pelabelan, dan pencatatan arsip berkas klaim. Kelima, mengarsipkan dokumen pengajuan, kwitansi, dan berita acara hasil verifikasi atau BAHP. Untuk kegiatan pelaporan piutang Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, saya biasanya membuat laporan piutang JKN, terdiri dari piutang BPJS Kesehatan dan piutang COVID. Yang kedua, membuat laporan piutang JKN, khususnya piutang BPJS Kesehatan sesuai format yang diminta oleh Yankes. Ketiga, membuat laporan klaim sudah BAHV dan belum BAHV, baik itu klaim BPJS Kesehatan maupun klaim COVID. Yang keempat, yaitu membuat laporan analisa, sesuai permintaan atasan. Sebagai perwujudan Smart ASN pada pelaksanaan tugas saya di instalasi verifikasi dan penjaminan pasien, saya harus memiliki 4 pilar Smart ASN, diantaranya 1. Digital skill, kedua, digital kultur, ketiga, digital etik, dan keempat, digital safety. Untuk digital skill, saya harus mengetahui, memahami, dan menggunakan berbagai aplikasi pengajuan dan pelaporan klaim JKN. Di antaranya, aplikasi yang saya gunakan biasanya eClaim, PClaim, Sales Online, Dashboard Keuangan Yankes, dan lain-lain. Untuk digital kultur, saya harus membiasakan diri membangun kerjasama yang baik dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Untuk digital etik, saya harus memberikan contoh beretika yang baik terhadap atasan maupun teman sejawat, menyesuaikan diri terhadap perubahan aturan yang seringkali berubah-ubah, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kegiatan di lingkungan pekerjaan. Yang terakhir, digital safety. Saya harus mengamankan data-data laporan keuangan dengan tidak membagikan kepada unit yang tidak berkepentingan tanpa pengetahuan atasan. Demikian dan terima kasih.